Halo guys, kembali lagi bersama saya Bule di YouTube Pro Champion Sport, channel YouTube yang membahas tentang review raket-raket badminton, sepatu badminton, dan perlengkapan badminton lainnya. Lengkap akan kita bahas di channel ini. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya sekali lagi di subscribe, di like, di share, dan juga nyalain loncengnya biar dapat notifikasi ya kalau kita lagi update. Oke, yuk langsung aja. Di dua video sebelumnya kita sudah bahas dua raket dengan karakter berbeda. Dari raket Yonex 7 Series atau Yonex 7 Series. Di video pertama kita mulai dari yang si paling power, yaitu Yonex Astrock 77 Play, yaitu Light Beige atau warna terbaru Light Beige. Dan yang kedua itu buat tipe bermain kontrol, ada raket Yonex Saber 7 Play, warnanya juga sama, warna Light Beige. Dan harusnya teman-teman kita akan lanjut ke yang tipe buat bermain speed ataupun buat main defense, yaitu Nanoflare 700 Play. Tapi ternyata di video kali ini agak berbeda ya, agak spesial nih. Karena di video kali ini kita akan langsung bahas dari ketiga line-nya sekaligus, lengkap tanpa ada dusta di antara kita. Mulai dari tour, game, dan juga yang sampai seri play. Yuk, jadi sekalian aja ya, biar kalian nantinya nggak bingung pilih yang mana. Aku mau yang ini, kamu mau yang itu, kamu yang ini. Jadi biar nggak bingung. Nah, ini dia. Di depan saya sudah ada Yonex Nanoflare 700 Tour Light Beige ya. Ini dia raket Yonex Nanoflare 700 Game, warnanya juga sama Light Beige. Dan yang terakhir ini ada Yonex Nanoflare 700 Play, warna juga Light Beige. 3 level, 1 karakter, speed dan juga defense. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, secara tampilan semuanya sama ya, warnanya itu warna light beige dengan finishingnya warnanya doff atau matte ya, jadi nggak glossy, jadi terlihat lebih clean dan juga terlihat lebih premium. Kesannya premium atau yang pasti lebih mahal kesannya. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan warna yang sebelumnya ya. Di sini ada raket Yonex Nanoflare 700 ya, warna midnight purple. Kemudian ada Yonex 700 ya, warnanya silver sky blue. Jadi kedua warna lama ini juga sama-sama matte atau juga sama-sama doff ya. Jadi feel-nya di tangan masih tetap mirip ya. Bedanya apa? Bedanya itu hanya ada di bagian karakter visualnya atau secara tampilannya. Nah, kalau yang warna lama ini lebih bold dan juga lebih sporty. Nah, sedangkan yang baru ini atau warna baru light beige ini lebih clean dan juga lebih elegan ya. Nah, ada satu pertanyaan buat teman-teman semua. Jadi teman-teman suka dengan warna yang mana? Dengan warna yang lama atau warna yang baru? Yuk tulis saja komentar di bawah sini ya. Nah, oke, sekarang kita akan langsung aja masuk ke perbedaan yang paling penting antara seri tour, game, dan juga seri play. Yang pertama kita akan bahas yang seri tour ya. Ini dia, mungkin agak sama ya teman-teman kalau kalian lihat ya, karena dari warnanya juga sama ya. Yang pastinya ini yang saya pegang seri tour ya. Tour ini ada yang paling stiff, jadi paling solid ya, feel-nya paling padat dan paling mendekati versi seri pro-nya. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang seri game ya. Ini lebih solid, lebih stabil, cocok untuk bermain intermediate yang mainnya serius ya. Jadi kalau dibanding dengan seri play. Sekarang lanjut ke seri play. Seri play ini paling fleksibel ya, paling nyaman, juga paling mudah dipakai dan juga paling friendly ya, lebih bersahabat di kita. Oke, setelah ini kita akan lebih dalam lagi membahas tentang teknologi yang ada pada raket-raket seri tour, game, dan juga play. Jangan di skip, langsung aja kita lanjut. Oke ya, untuk ketiganya ini sama-sama memiliki atau sama-sama punya DNA-nya Nanoflare, yaitu speed dan juga repulsion. Walaupun sama-sama Nanoflare 700, setiap level tour, game, dan play itu punya perbedaan teknologi dan juga material ataupun bahannya yang akan sangat berpengaruh pada feel-nya saat nanti dimainkan.
Oke, yang pertama kita akan bahas yang sama dulu, yaitu apa? Ketiga-tiganya sudah menggunakan teknologi atau sudah menggunakan Sonic Flare System ya. Ini baik yang seri Tour, game, dan juga seri Play. Apakah itu Sonic Flare System? Yaitu adalah suatu kombinasi material atau bahan di bagian frame atas dan juga frame bawah ya. Ini khusus di bagian framenya yang dirancang untuk menghasilkan repulsion tinggi atau pantulan. Jadi shuttlecocknya itu bisa lebih mudah dipukul dengan cepat dan memantul dengan lebih responsif. Dan kita lanjut, ini yang dimiliki oleh ketiga seri ini ya. Dan semuanya ini juga memiliki karakter head-like balance, yaitu kepalanya ringan, yang membuat raket terasa ringan di bagian kepala, baik yang play, tour, ataupun game, sehingga ayunan kalian lebih cepat dan sangat cocok untuk bermain speed. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk masuk ke bagian shaft. Shaftnya itu ataupun batang ya. Ini dia batang. Kita mulai yang seri Play. Ini dia seri Play. Seri Play masih menggunakan slim shaft. Sudah cukup tipis tapi masih dibuat fleksibel dan juga pastinya nyaman. Kemudian kita lanjut untuk yang seri Game dan Tour. Langsung dua-duanya nih ya. Sudah menggunakan super slim shaft, lebih tipis lagi dibanding yang seri Play ya. Jadi untuk yang seri Game dan Tour ini tipisnya sama ya, berbeda dengan yang seri Play. Ini lebih agak tebal. Untuk seri Game dan Tour ini ya, karena apa di sini shaftnya tipis ya, ini hubungannya supaya hambatan udara itu lebih kecil dan juga ayunannya itu juga terasa lebih cepat dan juga lebih tajam. Oke, sekarang kita balik lagi ke seri Play ya. Untuk raket seri Play-nya ini, untuk materialnya ataupun bahannya ya, Play masih menggunakan bahannya itu full grafit ya, full carbon grafit, dimana karakternya itu lebih fleksibel, lebih forgiving, dan juga lebih nyaman kalau kita gunakan buat teman-teman yang masih mau baru main badminton ataupun yang masih pemula. Kemudian kita lanjut untuk seri Game ya. Nah, yang seri Game ini ya, ini sudah mulai naik dengan kombinasi. Ada kombinasi campuran bahan atau material. Ya, pertama ada grafit, kemudian ada nanocell neo juga plus high modulus grafit atau HM grafit. Semoga aja teman-teman ngerti ya dengan apa teknologi yang ada di bahan-bahan tadi. Kalau nggak ngerti, oke, sedikit saya kasih tahu biar nggak gagal paham. Yang pertama itu ada nanocell neo, yaitu adalah meningkatkan elastisitas dan juga repulsion. HM grafit atau high modulus grafit, yaitu bikin framenya lebih kuat dan juga lebih stabil. Kemudian yang terakhir ada servo filter, yaitu membantu meredam getaran feel menjadi lebih nyaman. Jadi secara keseluruhan feel-nya itu lebih solid tapi masih juga nyaman. Oke, buat teman-teman sekarang kita langsung lanjut lagi untuk yang raket seri Tour ya. Ini dia raket Nanoflare 700 Tour ya. Di level tertinggi yang Tour ini materialnya ataupun bahannya itu lebih kompleks ya. High modulus grafit, nanocell neo, ada super high modulus grafit, ada servo filternya juga. Oke, di sini saya akan coba sedikit menjelaskan tentang nama-nama atau apa sih fungsi dari nama-nama tadi ya. Yang pertama ada Super HMG atau Super High Modulus Graphite, yaitu adalah meningkatkan power dan juga stabilitas pada bagian framenya. Nah, kemudian kalau teman-teman dilihat di sini ya, bagian shaftnya ini khusus yang raket seri Tour itu ada yang namanya Rexis ya. Rexis shaft. Apa itu Rexis shaft? Yaitu adalah teknologi shaft ionic untuk meningkatkan kontrol dan feel pada pukulan saat kalian bermain nanti. Kemudian ada servo filter yang terdapat juga pada raket yang seri Game tadi. Fungsinya apa servo filternya? Yaitu adalah meredam getaran, feel juga semakin lebih halus. Makanya feel-nya paling solid, paling responsif, dan juga yang pastinya paling hidup di antara seri Play dan juga Game. Itulah yang seri Tour. Oke, sekarang kita lanjut lagi masuk ke bagian handle atau kun ya. Ini dia. Kun itu yang segitiga pada bagian pegangan raketnya ya. Nah, untuk seri Game dan juga yang seri Tour
sudah dilengkapi dengan IBK Plus ya. Ini dia yang bentuknya itu seperti huruf U atau huruf V. IBK Plus ini adalah desain grip cap yang membantu meningkatkan kontrol karena memberikan feel genggaman yang lebih stabil saat swing cepat ya. Nih, untuk yang seri game dan juga tour ya teman-teman, ini sudah dilengkapi dengan IBK Plus ataupun Energy Boost Cap Plus. Ini adalah desain grip ya di sini ya. Grip atau cap yang membantu meningkatkan kontrol karena memberikan feel genggaman yang lebih stabil saat swing cepat ya. Sedangkan untuk yang seri playnya ini masih menggunakan cap yang biasa nih ya. Teman-teman bisa lihat ya bedanya ya. Bentuk capnya ya. Ini yang bentuknya V, yang playnya masih menggunakan yang standar ataupun yang masih reguler. Jadi sekali lagi buat teman-teman, semakin naik level materialnya itu ataupun bahannya itu juga semakin advance, sapnya makin tipis dan feel pukulannya makin solid dan juga responsif. Oke, setelah kita bahas tentang teknologi dan juga perbedaan material antara seri tour, game dan juga play, sekarang kita akan coba lihat dari sisi yang lebih teknis. Apa itu? Yaitu berat asli dari masing-masing raket. Jadi, karena walaupun sama-sama kategorinya ini sama-sama beratnya 4U ya teman-teman ya, baik yang seri play dan juga yang seri game dan juga yang seri tour ya. Ini sama-sama kategorinya 4U. Kadang feel di lapangan bisa berbeda-beda tergantung distribusi dari beratnya. Di sini kita akan coba gunakan mesin Yonex Precision Scan yang kita punya di Pro Champion supaya hasil penimbangannya itu lebih pasti dan juga lebih akurat dan bisa kita bandingkan langsung ya antara seri play, game dan juga seri tour. Nah, untuk yang seri play sendiri itu beratnya berada di 86 gram dan BP-nya di angka 286 mm. Nah, untuk di seri gamenya sendiri, itu beratnya berada di 83 gram untuk beratnya sendiri. Kemudian BP-nya itu di angka 291 mm. Dan yang terakhir, yang seri tour itu berada di beratnya itu kisaran di angka 84 gram. Kemudian BP-nya di angka 287 mm. Oke, tadi setelah kita bahas yang pertama teknologinya, kemudian ada spesifikasinya dan perbedaan di masing-masing levelnya, yaitu perbedaan level play, game dan juga tournya. Sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya. Nah, rasanya belum lengkap kalau kita belum lanjut ke uji tarik senarnya terlebih dahulu. Dan sekali lagi, menariknya di video kita kali ini kita tidak hanya akan tarik satu raket saja, tapi kita akan tarik ketiga raket ini semua. Kita akan tarik semuanya, mulai dari seri play, game, sampai yang seri tour. Setelah ditarik, di setting yang sama ya. Dan untuk prosesnya sendiri kita akan menggunakan mesin yang ada di belakang saya, yaitu mesin Yonex Precision 90. Dan sekali lagi senarnya nanti kita akan pakai senar BG66 Ultimate dan kita akan set ditarikan 28 lbs. Kenapa saya setting di 28 lbs? Settingan ini kita pilih supaya karakter asli dari masing-masing raket ini bisa benar-benar keluar. Dan kita bisa lihat sih mana yang paling stabil, paling responsif di tension yang cukup, yaitu di angka 28. Dan sekali lagi kita juga tidak akan berhenti sampai di situ aja. Raket ini kita juga akan langsung kita bawa ke lapangan untuk di test drive. Dan kita rasakan langsung performanya saat dimainkan nanti. Jadi buat teman-teman, stay tune terus ya, jangan di skip. Kalau ada iklannya ya, pantengin terus. Karena apa? Setelah ini kita akan masuk ke pokok pembahasan yang paling penting, yaitu feel dari raket ini. Jadi tetap stay tune terus. Yuk langsung aja kita tarik raket semuanya ya. Ternyata kau yang hancurkan dunia. Ceritakan pada bintang-bintang, kau hilang di malam panjang. Sutara ada lagi yang panggil saya. Niat panggil kau pulang lagi.
Nanoflare 700. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke studio untuk bahas feel dari masing-masing raket ini ya. Ya langsung aja yuk kita mulai dari yang seri play game sampai yang seri tour. Yonex Nanoflare 700 seri play ya, lightweight secara keseluruhan. Ini yang paling ringan dan yang paling easy. Untuk melakukan lob dan atau clear ya. Lob itu pukulan bola jauh ke belakang backcourt lawan ya. Dari backcourt lawan backcourt kita lakukan lob atau clear ke backcourt lawan. Nah, untuk lobnya sendiri ini cukup mudah diangkat atau diayunkan, tapi masih butuh tenaga supaya bisa benar-benar panjang lobnya ya teman-teman. Karena apa? Kepalanya ringan, jadi mesti tambah power ataupun tambah tenaga ya, paling nggak itu. Paling nggak kalau nggak tensionnya diturunin, karena tadi saya pakainya 28 lbs, jadi mungkin saya bikin 26 aja nantinya ya. Oke, untuk drive-nya juga terasa cepat karena ringan, tapi feel mukanya masih nggak kosong, masih dapet, masih terasa isi. Dan yang pastinya ya kan, katanya kalau raket ringan nggak bisa buat nyemes. Nah, untuk smash sendiri powernya cukup, tapi tidak terlalu nendang. Jadi sekali lagi ya, buat kepala-kepala ringan mesti tambahin tenaga. Ankle tangan juga harus dimainkan untuk membantu ngedukung biar smashnya semakin nendang. Kemudian untuk defense-nya seperti apa? Defense justru lebih menjadi satu keunggulan dari raket seri play. Karena apa? Ringan, jadi lebih refleksnya lebih cepat ya untuk bermain defense ya. Tuh, itulah keunggulan dari raket-raket yang untuk tipe karakternya headlight. Untuk netting itu di net feel-nya lebih halus tapi belum terlalu presisi. Ingat sekali lagi teman-teman ya, untuk melakukan hal netting ya biar bisa presisi itu bukan hanya mengandalkan dari raket dan juga senar dan juga dari tension, tapi juga mesti tambah sentuhan dari feel, perasaan kita antara tangan, pergelangan dan juga raketnya biar bisa dapat hasil yang lebih presisi. Itu untuk melakukan netting. Oke ya, jadi sekali lagi untuk raket seri play ini jadi paling cocok banget buat kalian yang masih pemula atau yang cari raket yang nyaman dan juga mudah dimainkan. Karena apa? Untuk raket seri play ini ya lebih forgiving ya buat kita. Ya untuk range harga juga nggak terlalu mahal ya, jadi masih terjangkau juga ya, masih bersahabat lah dengan kantong kita ya. Lanjut kita ke seri Yonex Nanoflare 700 game yang warna sama, itu warna light beige ya. Ini terasa kita semakin naik level ya. Kita coba untuk melakukan lob ataupun clear atau bola dorong ke area backcourt lawan. Clearnya itu lebih effortless ya, shuttlecock lebih mudah sampai ke belakang ya. Nah, untuk drive-nya sendiri, drive lebih stabil, arah bola lebih gampang terkontrol. Nah, untuk smash gimana? Smash mulai terasa ada isi, lebih berat dibanding yang seri play. Kemudian defense-nya tetap cepat tapi lebih stabil saat menerima bola kencang ya. Dan untuk getaran sendiri ini lebih adem ya, karena ada peredamnya di bagian kunnya atau bagian segitiganya ini. Ya, itu untuk defense-nya. Kemudian untuk buat main netting tipis dan netting itu lebih enak. Kontrolnya juga mulai dapet ya. Karena memang terasa ya. Ini memang kalau yang seri game ini lebih terasa agak sedikit berat ya. Dengan yang seri play ya, walaupun notabene ya nggak head heavy, tapi memang terasa mungkin faktor dari beda bahan ya. Karbonnya dia lebih solid ya. Jadi lebih netting itu lebih enak ya untuk yang seri gamenya. Nah oke, kesimpulannya untuk raket seri gamenya ini paling balance ya, cocok untuk intermediate yang mainnya itu mulai serius ya.
lebih serius dari yang pemula ataupun yang masih beginner ya. Ini cocok banget buat teman-teman semua ya. Oke ya, itu untuk yang seri game. Sekarang kita langsung masuk aja ke bagian yang terakhir, yaitu adalah Nanoflare 700 Tour. Warnanya juga sama ya teman-teman ya, light beige. Ini yang paling terasa beda dibanding dua seri sebelumnya, yaitu ada game dan juga yang seri play. Untuk lob dan juga clearnya itu lebih paling enak lah ya untuk melakukan lobnya ya, lebih panjang dengan effortnya itu lebih kecil, entah nggak tahu kenapa ya. Ini sangat berbeda banget untuk seri game dan juga play, yaitu ya mungkin ada tambahan yang tadi saya bilang, di sini ada bahannya itu Rexis ya. Jadi untuk melakukan lobnya itu effortnya nggak terlalu gede banget ya dibanding yang seri game dan juga yang seri play. Play ini effortnya lebih, gamenya effortnya agak kurang. Yang ini ya lebih kecil ya dibanding yang seri game, effortnya atau tenaganya ya. Kemudian yang kedua untuk main drive-nya lebih solid, cepat, tajam dan juga lebih presisi ya. Nah, memang bahan emang terasa beda. Kemudian smash itu paling kena, walaupun bukan tipe power ya, karena raket ini kepalanya notabene paling ringan, tapi impactnya tuh paling terasa ya. Nah, waktu mukul tuh lebih enak, lebih kalau kita lebih nendang lah ya. Dan untuk defense sendiri juga sangat responsif, dan kontrol arah bola juga paling akurat ya. Maksudnya paling akurat itu apa ya, jadi kita mau kontrol bolanya itu kita mau tipisin ke net lagi bisa, mau kita dorong kiri, dorong kanan juga lebih oke. Itu buat main defense-nya. Dan mungkin yang paling terakhir yaitu buat main netting ya. Netting itu paling presisi ya, betul-betul feel-nya bener-bener hidup ya, entah nggak tahu kenapa. Yang Tour ini memang kalau buat main netting ini hanya butuh colekan sedikit, sentuhan sedikit tuh bolanya lebih lancar, balik ke bagian area lawan lebih tipis, pokoknya lebih gampang dikontrolnya lah ya. Nah, terakhir kesimpulan dari raket seri Tour ini cocok banget untuk pemain yang sudah punya tekniknya itu bener-bener wow, bener-bener tinggi, dan cari performanya, yang mau cari-cari raket yang performanya maksimal ya pastinya teman-teman wajib pakai yang raket seri Tour ini. Nah, sekali lagi kalau kita simpulkan ya, antara ketiga raket ini, baik yang seri play, game dan juga seri Tour ya. Oke, yang seri play ini paling ringan dan juga paling easy, harganya juga bersahabat ya. Cocok ya, pas buat di kantong kita atau kantong pelajar. Game yang paling balance ya raketnya ini yang seri game. Kemudian yang Tour ini paling solid dan juga paling responsif di antara kedua raket play dan juga seri game. Jadi sekali lagi, jadi bukan soal mana yang paling bagus ya, tapi mana yang lebih cocok dengan level permainan kalian. Secara keseluruhan, ini raket yang sangat cocok untuk permainan cepat dan juga rally-rally yang sangat intens ya. Kalau kita simpulkan dari keseluruhan review hari ini atau review di video kita kali ini, Yonex Nanoflare 700 ini light beige, cocok untuk kalian yang cari raket ringan, nyaman dan easy untuk dimainkan. Yonex Nanoflare 700 game light beige jadi pilihan yang paling balance, sudah mulai terasa solid tapi tetap nyaman. Dan yang terakhir, Yonex Nanoflare 700 seri Tour light beige ini untuk kalian yang cari performa maksimal dan feel yang paling padat dan juga yang paling responsif. Oke, itulah. Kita sudah sampai di sini, kita sudah bahas 3 karakter utama dari 7 series Yonex atau 7 series. Mulai dari power, Yonex Astro 77 Play, light beige, ya kemudian ada yang buat bermain kontrol, ada Yonex X-Saber 7 Play, light beige, dan kali ini adalah speed di Nanoflare 700 ini. Oke, yuk, buat kalian yang belum nonton 2 video sebelumnya, kalian bisa langsung cek linknya di kolom deskripsi sini ya. Apa sih X-Saber dan juga yang seri Astro. Nah, buat kalian yang belum sempat nonton 2 video sebelumnya, kalian bisa langsung aja cek link di kolom deskripsi biar dapat gambaran yang lengkap mana sih raket yang paling cocok dengan gaya bermain kalian. Dan ternyata teman-teman, series ini belum selesai di sini aja, karena untuk warna light beige ini
Yonex juga masih mengeluarkan versi yang lebih tinggi dari Astrok 77 dan juga Axsaber 7-nya. Ada Yonex Astrok 77 Tour Light Beige dan juga ada Yonex Axsaber 7 Tour Light Beige, yang pastinya akan punya feel yang berbeda dan performa yang lebih maksimal, dan itu kita akan bahas nanti di video berikutnya. Nah, menurut kalian selanjutnya kita akan bahas yang menarik, yang mana sih yang menurut kalian yang menarik yang akan kita bahas terlebih dahulu? Astrok 77 Tour atau Axsaber 7 Tour? Tulis di kolom komentar di bawah sini. Oke, buat kalian yang tertarik dengan raket dari Nanoflare 700 series ini, ada seri play, ada seri game, dan juga atau yang seri tournya, semua raket ini sudah tersedia ya teman-teman ya di marketplace Pro Champion. Jadi untuk link pembeliannya ada di deskripsi. Kenapa sih kalian harus pilih Pro Champion Sport? Sekali lagi, karena Pro Champion Sport adalah pilihan sang juara. Thanks for watching my channel Pro Champion Sport. Selamat berbelanja and happy shopping di Pro Champion Sport. Bye-bye.